Rema hari ini 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita bisa melihat masalah dari dua sisi. Yang pertama, masalah adalah sesuatu yang akan menghambat dan menghancurkan kita. Atau yang kedua, masalah adalah kesempatan untuk belajar lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini yang dialami Yusuf. Yusuf bukan siapa-siapa ketika ia keluar dari rumah ayahnya. Ia hanya pemuda tanpa pengalaman apa-apa. Keahliannya hanya bermimpi tanpa bisa menjelaskan makna mimpinya. Kegelapan demi kegelapan pun ia lalui. Tanpa disadarinya, justru dalam kegelapanlah Tuhan melatih dirinya, mempersiapkan dan memperlengkapi Yusuf untuk menjadi penguasa besar di Mesir. Di rumah Potifar, ia belajar mengatur segala sesuatunya, mulai dari keuangan sampai bahan makanan. Potifar tidak perlu mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Di dalam penjara pun sama, semua tahanan di sana dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf yang mengatur dan memastikan keadaan para tahanan. Meski Yusuf bisa terpuruk, tetapi ia memilih untuk melihat masa kegelapan sebagai kesempatan untuk belajar. Sampai akhirnya, ketika ia diangkat menjadi Perdana Menteri, ia sudah berubah. Ia bukan lagi anak yang dimanjakan ayahnya. Ia sudah menjadi pribadi yang dewasa, tahan banting, bisa memimpin, bisa mengatur, bahkan mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi di Mesir. Kita pun bisa melihat bagaimana Yusuf membawa terobosan demi terobosan atas Mesir saat itu. Sama seperti Yusuf, masa kegelapan pun akan selalu memberikan kita dua pilihan. Sebagai hal yang menghancurkan, ataukah sebagai kesempatan kita untuk belajar. Bagi yang mau belajar, lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan atas kita. Ketika waktunya tiba, kita sudah menjadi pribadi yang berbeda, jauh lebih kuat, lebih teguh dan kokoh dari sebelumnya. Saat kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima pelangi kemuliaan Tuhan, Dia pun akan mengerjakan perkara-perkara lebih besar dan lebih cepat dalam hidup kita. Haleluya! Hal apakah yang bisa Anda lihat sebagai kesempatan untuk belajar di masa-masa pandemi ini bagi hidup Anda? Apa akibatnya jika Anda terus melihat masalah sebagai sebuah masalah dan bukan kesempatan untuk belajar? Apakah komitmen Anda untuk terus belajar, mengasah diri supaya Anda bisa makin kuat dan kokoh? Tuliskan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa tergelap dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus belajar dan melakukan apa yang kami bisa dengan segenap hati kami. Karena kami tahu, setelah semua ini berlalu, kami harus menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan menjadikan kita lebih teguh, kuat, dan kokoh melalui penderitaan dan masalah.